selamat pagi. Kali ini kita akan bahas materi biologi kelas 10 tentang Kingdom Eubacteria. Pokok bahasan yang akan kita bahas itu tentang ciri-ciri dari bakteri Eubacteria dan struktur tubuh dari bakteri Eubacteria. Ada beberapa ciri bakteri Eubacteria, antara lain yang pertama, prokariotik. Prokariotik adalah organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Ciri bakteri yang kedua adalah uniseluler atau bersel satu. Ciri berikutnya, bakteri termasuk mikroorganisme atau organisme yang berukuran kecil sehingga harus diamati menggunakan mikroskop. Pada umumnya, bakteri hidupnya berkoloni atau berkelompok. Dinding sel dari bakteri tersusun atas peptidoglikan. Bakteri juga dapat hidup di mana saja, misalnya di tanah dan di air. Pada tubuh bakteri juga terdapat plasmid. Apa itu plasmid dan fungsi dari plasmid akan kita bahas pada struktur tubuh dari bakteri. Pokok bahasan kedua yang kita bahas adalah struktur tubuh bakteri Eubacteria. Bisa kita lihat bersama-sama, ini merupakan contoh tubuh dari bakteri. Secara umum, bakteri memiliki bagian-bagian, antara lain ada flagel, ada kapsul, dinding sel, membran, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, dan DNA. Berikutnya kita akan bahas satu persatu fungsi dari bagian-bagian dari tubuh bakteri. Yang pertama adalah flagel. Bisa kita lihat di gambar, bagian yang ditunjuk oleh tanda panah merah itu merupakan bagian tubuh bakteri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah flagel. Flagel berfungsi sebagai alat gerak. Yang kedua ada kapsul, di mana kapsul berfungsi sebagai pelindung tubuh bakteri dari kekeringan. Yang ketiga adalah dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Peptidoglikan itu sendiri merupakan senyawa polisakarida yang berikatan dengan protein. Berikutnya adalah membran plasma. Membran plasma berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari luar ke dalam sel bakteri. Berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan larutan tidak berwarna yang mengandung garam, zat makanan, dan enzim. Bagian atau organela dari bakteri berikutnya adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Berikutnya adalah plasmid. Plasmid berfungsi menentukan sifat-sifat tertentu seperti sifat patogen, sifat fertilitas, atau sifat kekebalan terhadap antibiotik. Berikutnya adalah pili. Pili merupakan bagian dari penjuluran membran plasma. Pili berfungsi sebagai alat untuk melekatkan diri ke suatu permukaan benda. Dan yang terakhir adalah DNA kromosom. DNA berfungsi menentukan sebagian sifat-sifat metabolisme bakteri. Berikut adalah bentuk lain dari struktur tubuh bakteri.
Demikian semoga pembahasan materi tentang bakteria untuk pokok bahasan, ciri dan struktur tubuh dapat dimengerti dengan baik. Untuk pokok bahasan berikutnya tentang pengelompokan bakteri, bagaimana cara reproduksi bakteri, dan peranannya dalam kehidupan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.